Ya, ketemu lagi dengan saya Dimas Andrianto. Ini adalah eh, materi terakhir dari biokimia tumbuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai polimer tumbuhan. Tapi ruang lingkupnya polimer yang akan kita bahas sekarang ini akan lebih banyak terkait kepada metabolit sekunder. Karena kalau yang primer harusnya udah dibahas di bagian UTS. Nah, jadi polimer di tumbuhan itu sebenarnya ada dua. Ada yang terkait ke metabolisme energi atau yang disebut sebagai metabolit primer, yaitu amilosa, amilopektin, inulin, ya, dan selulosa untuk energi di hewan pemamah biak. Nah, selain itu nanti di materi ini kita akan belajar mengenai polimer yang berasal dari metabolit sekunder. Selulosa juga akan dibahas kembali karena biasanya nanti hemiselulosa, lignin itu dia ada di dalam matriks dari selulosa. Nah, ini akan kita mulai pembahasan dari perbedaan struktur sel hewan dan tumbuhan. Karena nanti polimer ini adanya di struktur sel tumbuhan itu di dinding sel, ya. Nah, jadi dinding sel itu bukan berupa betul-betul dinding yang sangat rapat, tapi ada jeda-jeda di antaranya yang memungkinkan sitoplasma antar sel yang berdekatan itu bercampur. Ya, jadi ini disebut sebagai plasmodesmata salurannya. Plasmodesmata itu berupa seperti pipa yang memungkinkan sitoplasma antar dua sel yang berdekatan itu bercampur. Nah, kemudian dinding sel tumbuhan ini ada dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Yang pertama kali terbentuk itu ada dinding sel primer, itu yang membatasi sel tumbuhan tersebut. Nah, baru kemudian dia akan menebal ke arah dalam. Jadi menebalnya itu ke dalam, ya. Kalau menebal keluar dia akan memepet atau mendesak sel yang lain. Nah, karena itu dinding sel sekunder itu dia akan menebal ke dalam. Nah, dinding sel sekunder ini tidak hanya terbentuk dari selulosa, tapi kemudian akan diperkuat dengan hemiselulosa, lignin, ya. Suberin ini ya khusus ada di tanaman Quercus suber atau yang kita kenal dengan kayu gabus. Jadi pemanfaatan utamanya biasanya untuk tutup botol minuman keras, ya. Kalau pernah pegang itu dia kayunya lunak, kayu gabus. Kutin juga membuat lunak dari jaringan kayu. Contoh yang ada kutin itu kalau tidak salah dari tanaman jati Belanda, ya. Kalau kita potek itu batangnya di bagian tengahnya itu ada jaringan yang lebih lunak kayunya, itu ada kutin di situ, terus kemudian tanin, garam-garam anorganik, itu dinding sel sekunder. Nah, struktur dinding sel ini ada dinding sel primer, nokta primer, bagian tipis dari dinding sel. Nah, dari mulai dinding sel primer ini plasmodesmata itu sudah terbentuk yang menghubungkan antara protoplas atau sitoplasma. Gunanya untuk transport material, pengulangan rangsangan, atau minggu kemarin kita sudah bahas mengenai transport hormon. Jadi auksin itu ditransport lewat plasmodesmata ini. Nah, plasmodesmata itu sendiri strukturnya seperti ini, ya. Ada batang di tengahnya yang namanya central rod. Ini yang membuat struktur plasmodesmata itu juga menjadi pipa yang keras, ya. Jadi tidak elastis karena tumbuhan itu sendiri dia harus mempertahankan struktur yang kaku. Nah, kemudian di sini di tengah ini ada lamela. Inilah yang dinding sel ini yang tebal ini. Nah, nanti dinding sel sekunder terbentuk ke arah dalam, baik ke sel yang di bawah ini maupun ke sel yang di atas. Nah, terus kemudian ini untuk dicotyledon, ya, batang dicotyledon dikenal dengan nama check valve. Ini lamelanya itu dia menyambung. Nah, baru di sini ada bukaan, ya. Terus di tengah ini ada yang namanya torus, ini yang lamela yang menggembung. Nah, ini gunanya untuk membatasi aliran sitoplasma dari satu sel yang lain. Jadi sel itu sendiri juga dia punya mekanisme buka tutup yang memungkinkan transfer senyawa antar sel itu bisa jalan, bisa berhenti. Misalnya saja pada kondisi cekaman lingkungan, misalnya kekeringan, nah itu transport dari batang ke daun, air itu harus dibatasi. Kalau tidak tanaman itu akan kering. Nah, fungsi dari dinding sel ini adalah mempertahankan bentuk sel, ya, memberi kekuatan secara mekanik sehingga sel mempunyai bentuk tetap. Makanya pohon bisa tumbuh sangat besar ke atas
tidak seperti hewan atau tumbuhan yang kalau dia tegak terus pegel lama-lama. Tumbuhan tidak begitu. Tumbuhan dia akan tetap kaku meskipun tegak selama bertahun-tahun. Bahkan beberapa pohon seperti pohon sequoia itu umurnya bisa ratusan tahun dengan diameter yang sangat besar, sampai bisa misalnya dibuat terowongan di situ. Itu pohon-pohon yang besar ya. Kemudian memberi perlindungan membran plasma dan isi selnya, karena jadi bedanya tumbuhan dan hewan. Kenapa pertumbuhan hewan terbatas sedangkan tumbuhan bisa tumbuh sangat besar? Karena hewan itu melakukan satu fungsi yang tumbuhan tidak melakukannya, yaitu yang namanya ekskresi. Jadi tumbuhan itu tidak membuang racun. Terus kemana racun-racun itu? Racun-racun itu dikumpulkan suatu organel yang namanya vakuola. Nah, vakuola ini makanya terus membesar. Nah, kalau vakuola pecah itu isinya racun-racun. Makanya dari satu sel tumbuhan ke sel tumbuhan yang lain dia mengurung vakuolanya ini agar tidak meracuni sel yang lain. Kemudian sebagai alat transportasi zat dari dalam dan keluar sel. Jadi dinding sel itu tadi ada mekanisme tadi yang mengatur katupnya sehingga cairan sitoplasma dari satu sel ke sel yang lain tuh bisa teratur. Nah, ini adalah skematik dari dinding sel tumbuhan ya. Jadi yang paling luar itu justru adalah dinding sel primer. Kemudian seiring dengan bertumbuhnya tumbuhan tersebut, itu akan ada dinding sel sekunder yang berlapis-lapis. Jadi kalau nutrisi banyak, maka tumbuhan itu akan buat dinding sel. Sebenarnya ini secara makroskopis juga tercermin pada yang namanya lingkaran tahun. Jadi kalau batang pohon besar itu kita potong, kita akan melihat lingkaran-lingkaran yang bersusun itu namanya lingkaran tahun. Nah, di sel tumbuhan itu juga terjadi, yaitu dalam bentuk dinding sel. Nah, dinding selnya ada dindingan sel primer, sekunder yang berlapis-lapis. Nah, struktur dinding sel ini dia ada berbagai polimer yang menyusunnya, yaitu ada selulosa ini ya, hemiselulosa, lignin, nanti ada pektin juga dan yang lain kita bahas. Nah, yang utama itu adalah selulosa. Selulosa ini menyusun sebagian besar dari dinding sel, dan selulosa inilah yang kemudian kita pakai sebagai kertas ya, yang bisa dimakan oleh hewan pemamah biak itu hanya selulosa. Makanya hewan pemamah biak itu makannya daun, karena selulosa tinggi di daun. Tapi batang itu nggak bisa, karena batang itu mengandung hemiselulosa dan lignin, pektin dan yang lain. Nah, bakteri-bakteri di hewan pemamah biak itu terbatas hanya di selulosa. Kalau di rayap, nah rayap nanti penjelasannya agak beda. Rayap itu bisa mencerna kayu, batang berkayu. Nah, kemudian ini jadi selulosa itu dia membentuk rantai lurus seperti ini. Ingat selulosa itu ikatannya cuma satu yang namanya beta 14 glikosidik dan tidak bercabang. Jadi seperti ini. Nah, selulosa itu ada yang rantainya lurus rapi, tersusun paralel. Kemudian antar rantai ini nanti ada ikatan hidrogen yang menguatkan rantainya, jadi seperti kisi-kisi. Dan ada bagian selulosa yang acak ya. Ini disebut sebagai zona amorf. Jadi kita nggak bisa kristalkan. Kalau kita endapkan nanti terbentuk kayak tepung. Dan yang ini yang tersusun secara rapi itu adalah zona kristal. Nah, masing-masing zona ini diperkuat oleh hemiselulosa yang warna hijau ini. Nah, terus kemudian ini dipack sehingga betul-betul kaku dan kuat oleh molekul yang namanya lignin. Nah, kalau lignin ini kita keluarkan, itu kita akan dapat kertas yang warnanya lebih putih, tetapi daya tahannya kurang. Kalau hemiselulosa dikeluarkan lagi, lebih putih lagi kertasnya, daya tahannya lebih rendah lagi. Contohnya itu adalah kertas yang namanya kertas saring. Kertas saring itu hanya selulosa saja, makanya daya tahannya rendah. Jadi jangan menyaring asam atau basa dengan kertas saring, karena selulosa mudah dirusak oleh itu. Jadi akan ada residu selulosa di situ. Tapi kalau yang lebih kuat misalnya saja bukan lebih kuat ya. Kalau yang lebih kuat ini adalah harus ada hemiselulosanya. Contohnya buku tulis. Nah, kalau kertas yang tanpa proses itu masih ada ligninnya, itu lumayan kuat, namanya adalah kertas koran. Kelemahannya adalah lignin itu dia teroksidasi jadi coklat. Nah, itu nanti kita bahas lagi. Nah, selanjutnya ini selulosa. Jadi aplikasi selulosa sangat luas ya. Ini mulai kapas, kita tahu kita tidur pakai kapas ya, kasur, guling, bantal pakai kapas, baju ini juga nih dari kapas. Terus kemudian selulosa juga dipakai sebagai bahan pembuat kertas tisu, yang mana masa Covid ini mungkin kita banyak pakai ya. Kalau habis cuci tangan kita pakai tisu gitu ya. Ya sebenarnya lebih ramah lingkungan pakai handuk. Handuk juga dari selulosa ya, kapas. Ya. Nah,
Selanjutnya selulosa di dalam dinding sel tumbuhan dia tersusun dalam suatu bentuk yang namanya benang-benang. Tadi saya sudah cerita, benang ini disebut sebagai mikrofibril. Nah, mikrofibril ini kalau kita urai di dalamnya ada rantai-rantai lurus dari selulosa. Nah, ini tadi saya sudah singgung, antar rantai selulosa punya ikatan hidrogen. Perhatikan ikatan yang putus-putus ini. Itu yang membuat struktur selulosa menjadi kuat. Nah, ini selulosa. Kemudian secara aplikasi juga kita kenal yang namanya CMC, karboksimetil selulosa, yang umum dipakai di es krim untuk membuat tekstur yang lebih lembut. Panjang rantainya lebih pendek, jadi itu agar bisa dicerna lebih lembut. Terus gimana kalau dimakan? Ya, dimakan tidak apa-apa, tapi tidak diserap. Itu selulosa. Nah, kemudian nih sel tanaman. Ya, sel tanaman ini gambar mikrofibrilnya seperti ini. Ini antara mikrofibril dia dikurung dengan hemiselulosa dan dipack dengan lignin yang benang merah ini. Ya, jadi mikrofibril itu kalau disusun kayak gini nih. Sangat rapat. Glukosa berikatan membentuk kisi-kisi yang sangat rapat antar satu glukosa dengan glukosa lain. Untuk selulosa dia pakai ikatan glikosidik, yang antar molekul selulosa pakai ikatan hidrogen. Gitu, ini saya agak skip soalnya slide-nya banyak, nanti tolong dibaca dan kalau ada pertanyaan silahkan saja. Kemudian ini ikatan beta 14 glikosidik ya, gambarnya itu ke bawah. Kalau yang alfa biasanya ke arah yang berlawanan. Nah, ini yang tadi saya bilang